saudaraku, saudariku al-muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah. Allah tabaraka wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat teramat banyak. Allah mencurahkan kepada kita kasih sayangnya yang tiada tara dan tiada terhingga. Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala ketika memberikan kepada kita nikmat-nikmat, Ia memberikan kepada kita nikmat yang takkan terhitung oleh kita saking banyaknya. Dan nikmat-nikmat tersebut tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Jangankan 1 jam, 1 detik saja dari kehidupan kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak pernah berhenti. Lihatlah organ tubuh kita yang bekerja setiap detik. Tanpanya kita tidak akan bisa apa-apa. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang melihat kita menggunakan sebahagian daripada rahmat dan nikmat yang Ia berikan kepada kita. Kadang atau sering kita gunakan justru untuk hal yang Allah murkai. Ia berikan kepada kita nikmatnya, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia berbuat maksiat. Allah berikan kepada kita kasih sayangnya, dengan kasih sayang yang Ia berikan kita melakukan hal yang Dia murkai. Ia curahkan kepada kita nikmat-nikmat, dengannya kita melakukan apa yang Ia larang daripada kita. Namun Allah tabaraka wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim tidak pernah berhenti mencurahkan nikmat-nikmat yang sangat teramat banyak itu. Karena Allah maha pengasih dan maha penyayang. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pengasih yang kasih sayangnya mencapai kesempurnaan kasih dan sayang, di mana tidak ada kasih sayang lebih sempurna daripada yang dimiliki oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Dan dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala ketika mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat teramat banyak itu, nikmat-nikmat itu di sisi Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah sepele. Nikmat yang ia adalah nikmat yang sangat banyak, di sisi Allah adalah nikmat yang kerdil. Namun ketika kita melihatnya, dia adalah nikmat yang sangat teramat banyak. Saking banyaknya Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, takkan sanggup kalian menghitungnya. Pandangan manusia kepada nikmat tersebut, namun di sisi Allah, nikmat yang Allah curahkan kepada kita nggak ada artinya. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berbicara di dalam Al-Quran, dan sebagaimana Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling sempurna, paling mulia, yang menginjakkan kakinya di permukaan bumi, dan dijadikan beliau kewajiban bagi kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan dengan firman-Nya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimintakan untuk berbicara tentang dunia. Dan kita yakin bahwa sebelum kita telah sering sekali para asatidzah yang dimuliakan Allah, para guru-guru kita yang kita hormati telah banyak berbicara tentang masalah dunia. Akan tetapi ini adalah tazkir sebagaimana yang telah dilakukan oleh para guru dan para ustadz yang kita muliakan. Dan wadzakir
fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan itu, sampaikan apa yang Allah sampaikan daripada peringatan-peringatan yang ada di dalam ayat-ayatnya, atau apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena tazkir akan memberikan manfaat pada orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Walaupun dia bahagian daripada pengulangan demi pengulangan, akan tapi ini penting. Kenapa? Karena dunia syarat sekali dengan tipuan. Karena dunia banyak sekali telah menyeret kaki manusia ke murka Allah dan neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita tahu, kita sadar di saat diingatkan, setelah itu hilang lagi. Kita diingatkan akan bahaya dunia, tipuan-tipuan dunia, di majelis kita mengiyakannya, mengangguk-angguknya. Kemudian ketika kita kembali kepada dunia itu sendiri, terdapat di dalamnya tipuan-tipuan, sehingga banyak lagi langkah kita yang salah, banyak lagi aksi kita yang keliru, banyak lagi perbuatan kita yang tidak sesuai dengan apa yang telah kita dengarkan. Ini yang merupakan misdaqu qaulihi ta'ala, bentuk daripada pembuktian kebenaran firman Allah tabaraka wa ta'ala akan dunia yang sangat syarat dengan tipuan. Allah tabaraka wa ta'ala berbicara atau berfirman di akhir-akhir surat Luqman, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun ya ayyuhan nasu taqu. Di akhir daripada surat Luqman, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la tajzi nafsun la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada hari di mana seorang ayah tidak akan bisa memberikan manfaat apapun kepada anaknya, di mana seorang anak tidak bisa memberikan apapun kepada ayahnya. Hari akhirat di mana semua pertolongan hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kebutuhan manusia yang diinginkan manusia tidak datang dari manusia, tapi datang dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Naam, ada yang memberikan syafaat, dan syafaat terbesar adalah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak memberikan syafaat, para syuhada memberikan syafaat, orang-orang saleh memberikan syafaat. Akan tetapi semua syafaat itu sebagaimana yang Allah katakan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga syafaat yang diberikan oleh para nabi dan para rasul, termasuk nabi kita tercinta SAW, harus melalui izin dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan semuanya kembali kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Terhadap orang yang akan memberikan syafaat, izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang akan mendapatkannya pun izin dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Inilah makna qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan bahwa semua syafaat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya milik Allah. Tidak ada yang memiliki syafaat apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah siapapun yang akan memberikan syafaat, Allah muliakan di akhirat dengan memberikan pertolongan dan syafaat. Harus izin dari Allah untuk memberikan syafaat, dan izin dari Allah kepada siapa syafaat itu diberikan. Akhirnya semuanya kembali kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga Allah katakan, la yajzi walidun an waladi. Hari itu seorang ayah tidak bisa memberikan apapun kepada anaknya. Termasuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Imam Bukhari, Nabi berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, salini min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, minta kepadaku sesuatu dari hartaku di dunia ini, di akhirat aku tidak bisa memberikan apapun kepadamu. Sahibus syafa'atul uzma,
pemilik syafaat terbesar di akhirat, mengatakan kepada putrinya, di akhirat saya tidak bisa memberikan apapun untukmu. Tidak bisa. Kenapa? Semuanya berpulang kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kecuali kalau Allah izinkan untuk memberi dan Allah izinkan beliau untuk menerima, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan melakukan sesuai dengan keadilan dan kasih sayang Allah kepada hambanya di akhirat. Namun langsung dari manusia kepada manusia, dari makhluk kepada makhluk, tidak ada seperti yang ada di dunia ini. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah mengatakan takutlah kalian kepada hari itu, Allah ingatkan kita akan orang-orang yang hancur pada hari itu dengan terpengaruh kepada kehidupan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Orang-orang yang hidup di permukaan bumi melihat dunia ini begitu indah, melihat dunia ini begitu hijau. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita tercinta dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan dunia itu hijau. Sehingga manusia tertipu melihatnya. Manis, indah dirasakan oleh lisan, dinikmati oleh lisan. Hijau, indah ketika dinikmati oleh mata. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ini penyebab dunia itu begitu banyak memfitnah manusia, karena dia begitu indah dilihat oleh mata, dan begitu indah ketika dinikmati, dan begitu manis ketika dinikmati. Dilihat oleh mata indah, dinikmati oleh lisan manis. Dan ini tipuan yang luar biasa, godaan yang luar biasa, sehingga membuat kaki manusia banyak terjerumus dalam kehidupan dunia yang fana dan hancur dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan kepada kita Al-Quran, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus kepada kita Rabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu hudan linnas, untuk memberikan keterangan kepada manusia, untuk memberikan petunjuk kepada kita yang hidup di permukaan bumi, bagaimana berhadapan dengan dunia itu supaya tidak salah langkah, supaya tidak keliru. Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran menerangkan kepada kita tentang dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau menerangkan kepada kita akan hakikat dunia. Dan hendaklah kita memandang dunia, wahai muslim dan muslimah, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Agar kita mengerti apa itu dunia, tahu apa itu dunia, sehingga tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah katakan tadi tertipu oleh kehidupan dunia. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, pada dasarnya di dalam hati setiap manusia ada kecintaan kepada harta. Dan itu Allah ciptakan fitrah. Tak ada manusia yang normal yang hidup di permukaan bumi ini mengatakan bahwa tak ada kecintaan sedikit pun dalam hatiku tentang harta. Enggak bisa. Karena itu fitrah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sesungguhnya manusia itu ketika mencintai harta, dia mencintai berlebihan. Dan kalian berlebihan dalam mencintai harta itu. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Imran mengatakan, Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara. Diberikan kepada kalian kecintaan syahwat kepada wanita, wanita kepada laki-laki, kepada anak dan keturunan, dan kepada harta yang melimpah ruah. Minadz-dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Harta yang melimpah itu bisa jadi emas dan perak, dan kuda-kuda tunggangan pilihan, dan hewan-hewan ternak, dan perkebunan pertanian. Lalu Allah mengatakan bahwa semua itu adalah kenikmatan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik.
Maka manusia pada dasarnya mencintai harta yang ada di dunia itu. Dan itulah yang ditunggangi oleh iblis laknatullahi alaih untuk membuat manusia terpesona dengan dunia dan semakin hanyut dalam pesona-pesona dunia, kemudian hancur dengan berakhirnya kehidupannya di dunia dan tidak memiliki sesuatu di akhirat. Ma'asyiral muslimin, ketika Allah tabaraka wa ta'ala berbicara kepada kita dan Rasulnya berbicara kepada kita tentang dunia, Allah mengatakan dunia itu sedikit. Rasulullah SAW mengatakan dunia itu sangatlah sedikit. Inilah hakikat dunia yang kita sering salah melihatnya. Kita melihat dunia itu banyak. Kita sering menatap dunia itu mewah. Kita sering menatap dunia itu sesuatu yang besar yang ingin kita dapatkan. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan hakikat dunia itu adalah sedikit. Hakikat dunia itu adalah kerdil. Dan pandangan mata ini yang sering membuat kita tertipu. Di mana kita memandang dunia dengan sesuatu yang besar. Kita memandang dunia itu banyak. Kita memandang orang yang memiliki dunia, memiliki harta, dia telah mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ini tipuan dunia. Ini tipuan dunia, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Manakala antum pernah melihat orang berada dalam sebuah kenikmatan, lalu antum merasa, Masya Allah, dia berada dalam kenikmatan yang sangat besar, itu tipuan dunia. Itu tipuan dunia, hati-hati. Sampai hatimu selalu melihat dunia beserta isinya kecil, sedikit. Baru Anda adalah orang yang sesuai dengan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala inginkan, sesuai dengan apa yang diinginkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini iman dan akal berperang. Mata manusia dengan akalnya melihat dunia dan dia ingin membesarkan dunia itu. Sementara iman kepada Al-Quran, iman kepada sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk memandangnya remeh, kerdil dan kecil. Betapa banyaknya sekarang manusia matanya melihat harta, membaca biografi manusia-manusia kaya, berapa kekayaannya, bagaimana rumahnya, bagaimana kendaraannya, bagaimana kemewahan hidupnya. Dan ini bacaan paling laris di permukaan bumi sekarang ini. Dan ini pembicaraan paling nyaman, yang paling tidak pernah habis-habisnya manusia berbicara tentangnya. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa dunia itu sedikit. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 77 Allah mengatakan qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul kepada manusia, mata'ud dunya qalil. Kehidupan dunia itu adalah sedikit, kenikmatan dunia itu adalah sedikit. Akal kita, mata kita memandangnya banyak. Allah menyuruh kita memandangnya sedikit dengan keimanan kita. Disitulah akal dan iman bertempur. Dan sering sekali manusia lebih memilih akalnya, lebih memilih pandangan matanya dibanding keimanan kepada apa yang Allah katakan. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, Rasulullah SAW mengatakan Allah tabaraka wa taala memiliki 100 nikmat. Allah tabaraka wa taala memiliki 100 nikmat. Satu dari 100 nikmat itu Allah turunkan di permukaan bumi, 100 rahmat. Satu dari 100 rahmat itu Allah turunkan di permukaan bumi. Di dalam satu rahmat Allah itulah manusia semuanya berbagi, termasuk jin, termasuk seluruh hewan berbagi dalam satu rahmat Allah yang Allah turunkan di permukaan bumi. 99 Allah letakkan di dalam surganya. Ma'asyiral muslimin, begini ternyata Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi kita tercinta, dan Nabi kita tercinta SAW mengajarkan kepada kita tentang kerdilnya dunia. Satu, Allah turunkan di permukaan bumi rahmat dan nikmatnya
Dan satu rahmat dan nikmat itu yang diperebutkan dan dibagi oleh seluruh manusia yang hidup di permukaan bumi, seluruh jin bahkan seluruh hewan. Mana dia yang banyak itu? Mana yang kita lihat dengan mata kita banyak itu, mana dia letaknya? Hanya satu, kita berbagi semuanya. Sekian yang telah diambil oleh Qarun, sekian yang telah diambil oleh Fir'aun, sekian yang telah diambil oleh miliarder-miliarder dunia, sekian yang telah diambil oleh para pebisnis dunia, sisanya berapa untuk kita? Mana dia yang banyak itu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, apabila kita melihat kepada hadis-hadis Nabi kita tercinta SAW. Untuk apa Allah mengatakan kepada kita, dunia itu, kenikmatan dunia itu sedikit? Untuk apa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menyerang akal kita yang selalu mengatakan bahwa dunia itu banyak? Untuk menyerang pandangan sudut pandang manusia yang salah, yang selalu ditunggangi oleh iblis untuk selalu mengatakan dunia itu hebat, perhiasan dunia itu harus dikejar, perhiasan dunia itu harus dihasilkan. Orang yang hidupnya nikmat adalah orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, orang yang penuh dengan kemewahan, dia hidup dengan kenikmatan yang luar biasa, dia hidup dengan kebahagiaan yang luar biasa. Semua itu tipuan iblis. Banyak dari mana? 2 rakaat mengalahkan banyaknya harta dunia itu. 2 rakaat salat. Semua kita hafal hadis Nabi kita tercinta, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berapa menit kita salat 2 rakaat salat sunat fajar itu berapa menit kita lakukan? Paling 2 menit, 3 menit. Apa yang didapatkan oleh seorang muslim, seorang muslimah yang melakukan 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berapa harta Qarun dibanding dunia dan seisinya? Berapa harta Qarun dibanding dunia dan seisinya? Tak ada apa-apanya harta Qarun dibanding dunia dan seisinya. Sementara dunia dan seisinya itu dikalahkan oleh 2 rakaat salat sunat fajar. Lihat betapa kerdilnya dunia itu. Dan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya, harus kita imani benar-benar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalimat itu bukan kalimat motivasi untuk kita beramal, tidak. Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. As-sadiqul masduq salawatu rabbi wa salamu alaih. Ketika beliau mengatakan bahwa 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya, benar-benar seperti yang Rasul katakan. Siapa di antara kita yang sholat sunat fajar diterima di sisi Allah sholat sunat fajar yang hanya 2 menit itu, 3 menit itu, atau kurang daripadanya, karena dianjurkan sholat yang cepat dan ringkas, disunnahkan, ditakhfif sholatnya bukan dipanjangkan, maka dia akan mendapatkan di sisi Allah dari pahala daripada sholat sunat 2 rakaat itu sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia yang kita lihat banyak ini dikalahkan oleh 2 menit rakaat salat. Mana dia yang banyak itu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Apabila kita kembali kepada suri tauladan, kita kembali kepada petunjuk dan hidayah yang Allah turunkan, enggak ada yang namanya banyak itu. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, Rasulullah SAW mengatakan dan bersabda, li'an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabba ilayya mimma tala'at alaihi syams. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa detik itu cuman? Berapa detik? Ketaatan yang seorang hamba apabila diberi taufik oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal untuk melakukannya, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kata Nabi SAW, ahabba ilayya mimma tala'at alaihi syams. Lebih kucintai itu daripada apa yang terbit kepadanya matahari. Apa yang terbit kepadanya matahari? Dunia. Dunia ini. Maka Nabi SAW mengatakan kepada kita, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lihat masyaallah muslimin.
Bukan sekedar motivasi kita untuk mengucapkannya, namun lihat bagaimana kalahnya dunia dengan hanya beberapa kalimat diucapkan dengan ikhlas oleh seorang yang bertakwa dan ingin mencari kebahagiaan di akhirat. Mana dia dunia yang banyak itu berhadapan dengan 4 kalimat mulia yang hanya diucapkan dengan beberapa detik, kalah kemuliaannya. Karena setiap ketaatan yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal, taufik seorang hamba untuk mengerjakannya, lalu Allah terima, dia akan nikmati kekayaan itu di akhirat, dan yang ada di akhirat tidak terhingga. Maka kalau kita tidak ingin tertipu dengan dunia, dan kalau kita ingin tidak tertipu dengan dunia dan ingin tidak terjebak kepada jebakan-jebakan iblis untuk menjadi hamba-hamba dunia, kita harus melihat dunia seperti yang Allah ajarkan kepada kita. Selalulah saudaraku, saya menasihati ini untuk diri saya sebelum saya menasihati untuk saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majelis ini atau yang mendengarkan tausiah ini dimanapun sekarang antum dan antunna berada. Mari kita selalu di hati kita itu mengkerdilkan dunia. Kerdilkan dunia, kerdilkan dunia, kerdilkan dunia. Karena dia memang kerdil. Dia bukan kerdil hanya dalam teori agama. Enggak, dia kerdil sebenar-benar kerdil. Bukan sekedar teori agama, tapi benar-benar kerdil, sebenar-benar kerdil. Namun kita yang memandangnya salah. Kita yang memandangnya keliru. Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, menerangkan hakikatnya, dan ketika itu Allah mengatakan kul mata'ud dunya, kalau sedikit, dunia itu sedikit. Dan sedikit inilah manusia bertungkus lumus mendapatkannya. Dalam sedikit inilah manusia mau bercucuran darah, mau bunuh-bunuhan, mau memutuskan hubungan silaturahim bersama ayahnya, bersama saudaranya, mau memutuskan hubungan persaudaraan bersama saudara-saudara seimannya, tidak bertegur sapa sesama tetangga sebagai muslim dan muslimah, semua untuk dunia yang sangat kerdil. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dan imam-imam lainnya dalam kitab Sunan, Rasulullah SAW berbicara tentang lelaki yang paling terakhir masuk surga. Lelaki yang paling terakhir masuk ke dalam surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kata Nabi SAW bahwa lelaki yang paling terakhir keluar dari neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala, keluar dalam keadaan yang sudah hitam legam, gosong dibakar oleh neraka Allah, na'udzubillahi min dzalik. Lalu kemudian dicelupkan di depan ke dalam sungai yang terdapat di depan pintu surga, bernama Nahrul Haya, sungai kehidupan. Ketika dicelupkan, direndam, lalu diangkat, kembali putih bersih. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga. Wa yusawwaru ilaihi annaha mal'a. Masuklah engkau ke dalam surga, kata Nabi SAW, namun yang tergambar olehnya, yang nampak oleh dia, surga itu sudah penuh. Tak ada tempat untuk dia. Karena semua sudah terisi oleh penduduk-penduduk surga. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata kepadanya, hai hambaku, apa yang kau inginkan? Bagi orang yang keluar dari neraka, soal keluar dia dari neraka itu sudah merupakan nikmat yang sangat teramat besar baginya yang tidak bisa dia bayangkan. Berhenti azab Allah yang tiada tara. Sehingga permintaannya tidak banyak. Ya Allah, izinkan saya di bawah sebatang pohon itu. Pohon daripada pohon surga, minta di bawah pohon. Hanya itu permintaannya, tidak permintaan yang macam-macam. Dapat izin di bawah sebatang pohon. Allah berkata kepadanya, kalau saya izinkan engkau tidak meminta yang lain, tidak wahai Rabb. Janji, ada surat perjanjian. Dibuatkan mitsaq perjanjiannya. Namun dia ingkar janjinya. Dia minta lagi ke depan berkali-kali. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepadanya, ya abdi, wahai hambaku, minta kepadaku apapun yang kau inginkan. Kata Nabi SAW,
ketika mendapat izin meminta kepada Allah apapun yang dia inginkan, kata Nabi, dia meminta kepada Allah sehabis daya hayal seorang manusia. Sehabis daya hayal seorang manusia tentang kenikmatan. Kalau nanti malam antum susah tidur, coba menghayal nikmat sehabis daya hayal antum. Mungkin kayak gitu, mungkin seperti itu. Kalau antum jago menghayal, antum ingin istananya seperti apa, perhiasan istananya seperti apa, ranjangnya seperti apa, kebunnya seperti apa, sungai-sungai di dalamnya seperti apa, bejana-bejana di dalamnya mau yang seperti apa, sehabis daya hayal seorang insan, menghayallah. Ketika diizinkan untuk meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia meminta kepada Allah sehabis daya hayal seorang manusia. Lalu Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, apakah engkau ridho yang kuberikan kepadamu dunia beserta isinya? Manusia tidak bisa menghayal dunia beserta isinya punya dia. Berarti Allah menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dia minta. Sehebat apapun kita menghayal, kita tidak bisa menghayal dunia dan seisinya ini milik kita, yang lain numpang. Nggak bisa. Karena akal kita tidak bisa menembus berapa dunia dan seisinya. Berapa luas dunia dan seisinya, dan berapa harta yang ada di dunia dan seisinya. Tidak bisa, logika manusia tidak ada yang tahu. Sehingga manusia tidak bisa menghayal. Dia hanya bisa menghayal sebatas yang pernah dia lihat, yang pernah dia bayangkan, yang pernah tergambar oleh dia dari apa yang dia lihat dengan matanya dan dia dengar dengan telinganya. Berarti Allah menawarkan sesuatu yang berjuta-juta kali lebih banyak daripada apa yang dia minta. Harusnya dia bahagia. Akan tetapi dia malah marah dan berkata kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, atastahzi'u bi wa anta Rabbul Alamin. Apakah engkau masih mempermainkan saya sementara engkau adalah Rabbul Alamin? Engkau pencipta langit dan bumi masih mempermainkan saya? Ia mengira Allah mempermainkan dirinya. Dia tidak kenal siapa Allah karena di dunia tidak belajar siapa Allah. Jauh dari majlis-majlis yang memperkenalkan dia kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Jauh daripada ilmu yang mengingatkan kepada dia siapa Rabb yang maha pengasih dan maha penyayang. Siapa Allah yang maha pemberi dan maha pembuka seluruh kebaikan. Ketika Allah mengatakan itu kepadanya, dia mengira dipermainkan dan mengatakan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, atastahzi'u bi wa anta Rabbul Alamin. Apakah engkau akan mempermainkan saya sementara engkau adalah Rabbul Alamin? Begitu ya yang dikatakan oleh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, Allah Tabaraka wa Ta'ala tawa melihat hambanya yang tidak kenal siapa dirinya. Lalu Allah katakan, fa innalaka dunya wa asharatu amthaliha, untukmu dunia dan 10 kali lebih banyak daripada itu. Siapa ini? Yang paling terakhir masuk surga. Saya mengatakan, semoga apa yang saya katakan ini sahih, karena tidak menemukannya. Orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga berarti paling minim mendapatkan surga Allah, paling minim mendapatkan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia yang paling terakhir. Ini yang dia dapatkan. Ini yang didapatkan di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, dunia dan seisinya 10 kali lebih banyak daripada itu. Apa yang didapatkan oleh orang yang sebelumnya? Apa yang didapatkan oleh orang yang tidak masuk surga, tidak masuk neraka sama sekali? Apa yang didapatkan oleh orang yang masuk surga tanpa dihisab? Apa yang didapatkan oleh para nabi dan para rasul? Apa yang didapatkan oleh Nabi kita tercinta SAW yang mengatakan ada satu tempat di surga Allah yang tidak boleh diisi kecuali oleh satu orang daripada hamba Allah saja, yang lain nggak akan bisa masuk ke situ. Dan saya berharap sayalah hamba yang satu itu. Apa yang didapatkan oleh para nabi dan para rasul dan Nabi kita tercinta SAW yang ada di surga Allah? Kalau ini manusia yang paling terakhir yang mendapatkan bahagian terkecil daripada akhirat, daripada nikmat Allah di akhirat di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu bagaimana dengan dunia? Ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita bacakan ini mengingatkan kita semuanya akan besarnya surga dan kerdilnya harta yang ada di dunia ini.
Oleh karena itu Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untuk kita kejar. Akhirat lebih baik untuk kita hasilkan. Akhirat lebih baik untuk kita jadikan hidup kita untuknya. Akan tetapi seperti yang kita katakan tadi, di saat kita diingatkan dengan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, teringat, oh iya. Namun seringkali kita kembali kepada keadaan kita, kembali ke bisnis kita, kembali ke kebiasaan harian kita, kembali kepada pekerjaan duniawi kita, sering sekali hilang lagi. Kembali lagi merasa bahwa keuntungan yang segini adalah banyak, keuntungan yang segini adalah banyak, yang terkadang ketika kita melihat banyaknya, kemudian kita tertipu untuk rela sedikit berdusta, rela sedikit bersumpah dengan nama Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Di dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima tarji'." Perbandingan dunia dan akhirat itu bagaikan salah seorang di antara kalian memasukkan satu jarinya ke dalam air laut. Kemudian dia mengangkatnya. Silahkan dia lihat berapa yang bisa terangkat. Itulah dunia. Sisa air laut adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara kita yang tidak pernah ke laut? Kita tahu bagaimana laut. Takkan terhitung berapa luasnya laut itu dan berapa air yang ada di dalamnya. Masukkan satu jari kita ke dalam air laut, angkat. Kalau kita berada di pinggir laut suatu saat, amalkan ini. Amalkan supaya kita tahu dunia. Amalkan hadis Nabi SAW, masukkan satu jari kita ke dalam air laut, angkat dan lihat. Masya Allah, inilah isi dunia dan seisinya. Sisa air laut adalah nikmat yang ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Berapalah air yang terbawa oleh satu jari, yang nempel di satu jari dibanding sisa yang ada di dalam air laut. Kalau kita selalu tanamkan ini dalam hati kita, kita akan selalu tanamkan ini dan selalu kita ulang-ulang di dalam hati kita. Dan tidak mudah, tidak mudah. Saya mengatakan tidak mudah. Karena memang tidak mudah. Untuk selalu melihat dunia itu kerdil dan kecil itu tidak mudah. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat. Kenapa? Karena yang terlihat oleh mata banyak. Yang nampak oleh mata kita sesuatu yang mewah, sesuatu yang menggiurkan, hijau, manis. Dan situlah letaknya ujian dunia itu. Di situlah letaknya tipuan dunia itu untuk kita sadar akannya. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 122 Allah kembali berbicara tentang hakikat dunia. Dan hakikat dunia dalam ayat itu Allah berbicara bahwa dunia itu pendek dan singkat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 112 dan 113. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, berapa tahun kalian tinggal di permukaan bumi? Berapa tahun kalian tinggal di permukaan bumi? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'addin. Mereka menjawab, kami tinggal di permukaan bumi satu hari atau sebahagian hari. Ada yang menjawab satu hari, ada yang menjawab sebahagian hari. Fas'alil 'addin. Silahkan bertanya kepada yang pandai menghitung. Di dalam ayat ini Allah bicara tentang hakikat dunia yang kedua, yaitu dia adalah kehidupan yang sangat-sangat singkat. Saking singkatnya ketika penduduk mahsyar ditanya oleh Allah di dalam ayat ini, Allah bertanya di padang mahsyar kepada penduduk mahsyar, berapa tahun kalian tinggal di dunia? Tak ada yang menjawab 60 tahun. Tak ada yang menjawab 30 tahun. Bahkan tak ada yang menjawab 1 tahun. Nggak ada.
Tak ada yang menjawab 1 bulan. Jawaban penduduk mahsyar hanya 2. Kami tinggal di bumi 1 hari. Atau jawaban penduduk mahsyar, kami tinggal di bumi sebahagian hari. Makna sebahagian hari adalah tak cukup 1 hari. Hanya sebahagian saja. 1 hari sebahagiannya saja. Ayat ini bicara hakikat dunia. Untuk kita selalu sadari, hakikat dunia itu adalah singkat, sangat teramat singkat. Dunia itu sangat teramat singkat. Ayat ini berbicara tentang itu. Karena ayat bicara tentang bumi. Bumi adalah dunia yang kita huni sekarang. Kam labithtum fil ardi adada sinin. Ketika manusia telah berkumpul di padang mahsyar semuanya tanpa terkecuali ada kita di sana pasti. Wa ma hum anha bighaibin. Mereka tidak akan bisa lari daripada hari berkumpul di akhirat itu. Allah bertanya, kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian? Berapa bilangan tahunnya? Berapa tahun? Allah bertanya tahun. Berapa tahun kalian tinggal di bumi? Kalau sekarang di dunia ini kita ditanya, kita akan menjawab sesuai dengan tahun kita. Sebagian menjawab 30, 20, 40, 50, 70, mungkin ada yang 80. Allah ketika bertanya di akhir, berapa tahun kalian tinggal di bumi? Tak ada yang menjawab tahun. Bahkan jawabannya adalah 1 hari ya Rob. Kami tinggal di bumi 1 hari. Kami tinggal di bumi sebahagian hari. Tak cukup 1 hari. Ada apa ini? Kenapa ketika ditanya tahun manusia menjawabnya hari? Kenapa tak ada manusia yang menjawab 60 tahun sebagaimana jawaban-jawaban mereka di dunia? Kenapa tidak ada yang menjawab 30-40 tahun sebagaimana jawaban mereka di dunia? Sebagaimana usia mereka di dunia, wafat di usia 40 tahun, wafat di usia 60 tahun. InsyaAllah kita lanjutkan setelah melaksanakan salat isya berjamaah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.